Semesta bernyanyi. Nah adik-adik, sekarang Cece mau nanya nih, adik-adik punya sahabat nggak yang selalu ada di saat adik-adik suka maupun duka? Nah kalau Cece sendiri ada dong, kalau Cece Pimpin? Punya dong, Cece punya sahabat yang selalu ada di saat Cece sedang sedih, di saat Cece sedang marah, dia tetap ada dan tentunya dia selalu bersama-sama dengan Cece di dalam Kristus Yesus. Bagus ya. Nah adik-adik, sekarang Cece mau adik-adik panggil Mama, Papa, Cece, atau Koko untuk temani adik-adik sama-sama muji Tuhan. Cece tunggu sampai hitungan kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah siap kan semuanya? Dengan tetap bangkit berdiri, kita mau angkat pujian Mentega dan Roti. Seperti mentega
selalu ada buat Cece dari dulu, sekarang, hingga nanti. Siapa nih Cece? Tuhan Yesus dong pastinya. Wow, Hebat kan? Hebat Jadi banget. pintar kan punya sahabat seperti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik juga pasti punya sahabat yaitu Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah makan kucian mentega dan roti. Sekarang kita mau menyiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita mengangkat kucian yang mengatakan, Yesus sahabatku. bersama-sama kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan sungguh baik bagi kita. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tolong kami semuanya duduk dengan tenang dan dapat mendengarkan dengan baik, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Tolonglah yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Lause mau tanya, siapa di antara adik-adik punya teman di sekolah? Pastikan ada ya. Nah, siapa yang punya teman di tempat les? Pasti juga punya. Nah, siapa punya teman di tempat bermain? Pasti juga punya. Kalau kita memiliki teman, kita merasa hidup ini lebih indah lagi. Karena dengan teman kita bisa bermain, ya. Kita bisa juga melihat biasa teman-teman kita, baik yang di sekolah minggu, bersama-sama, belajar bersama, bernyanyi bersama, bermain bersama. Sungguh senang sekali ketika kita memiliki seorang teman. Nah, pagi ini kita akan belajar satu firman Tuhan. Salah satu firman Tuhan yang mengatakan persahabatan yang terindah yang ada di Alkitab, salah satunya yaitu persahabatan Yonatan dan Daud. Di dalam kitab 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5 kita akan melihat firman Tuhan ini di dalam kitab Perjanjian Lama. Siapa Yonatan itu? Nah, Yonatan itu adalah seorang anak raja. Kalau anak raja tentunya tinggalnya di mana? Pasti tinggalnya di istana. Dia juga senang hidupnya di istana. Dia memiliki baju kebesaran juga karena dia adalah anak seorang raja. Itu adalah Yonatan. Nah, kemudian Daud. Daud siapa? Pernah dengar tidak? Daud mengalahkan Goliat. Pasti sudah pernah dengar. Dengan ketapel saja dia bisa mengalahkan si raksasa Goliat. Daud menjadi terkenal
Daud adalah seorang yang pemberani. Dia seorang pengembala. Dia juga pintar memainkan musik harpa. Nah, ada apa hubungan Yonatan dengan Daud? Kapan mereka berteman? Kapan mereka bersahabat, Yonatan dengan Daud? Pada saat Daud diundang ke istana raja, Saul mengundang Daud ke istana raja. Disitulah terjadi persahabatan yang sangat indah, di mana jiwa mereka berdua, Yonatan dan Daud, berpadu, bersatu, di mana Yonatan begitu mengasihi Daud. Apa bukti daripada Yonatan mengasihi Daud? Buktinya mereka memiliki kasih, ya. Mereka juga memiliki iman yang sama, iman yang teguh kepada Tuhan. Apalagi bukti daripada Yonatan mengasihi Daud? Dia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Dia menganggap Daud sebagai saudaranya. Ketika Daud mau maju berperang, yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Yonatan apa? Dia memberikan bajunya, ya, baju perangnya yang terbaik, ya, karena anak raja pasti perlengkapan bajunya itu lengkap, diberikan kepada Daud untuk maju ke dalam medan peperangan. Kapan lagi atau apa lagi yang dilakukan oleh Yonatan ketika Daud mengalami kesulitan? Dia tetap menolong, Yonatan tetap menolong Daud ketika Daud dikejar oleh musuh, bahkan raja ingin membunuh Daud. Yonatan tampil menolongnya, yang memberitahukan bahwa dia akan dibunuh. Itulah Yonatan. Persahabatannya dengan Daud sangat indah dicatat di Alkitab, di mana dikatakan dia begitu mengasihi Daud. Nah, adik-adik, apa yang Alkitab atau firman Tuhan katakan tentang persahabatan? Persahabatan yang sejati, yaitu ketika kasih yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Siapa dia? Itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia memberikan kasihnya karena dia mengasihi kita. Dia memberikan nyawanya. Dia rela berkorban untuk siapa? Untuk kita. Dia adalah sahabat kita. Dia adalah Tuhan kita. Itulah kasih yang sejati dari Tuhan. Tuhan juga ingin kita memiliki kasih yang begitu besar kepada sahabat kita. Karena Alkitab katakan ketika kita mau bersahabat, baiknya kita memiliki iman yang sama, iman yang kuat di dalam Tuhan, dan juga kita memiliki kasih sehingga kita dapat mengasihi sahabat kita. Supaya bagaimana adik-adik? Ketika sahabat kita di dalam kesusahan, kita harus hadir di sana untuk menghibur mereka. Kita harus memberikan apa? Semangat, ya. Ketika sahabat kita lemah, kita harus memberikan dorongan semangat sehingga teman kita atau sahabat kita menjadi kuat kembali. Seorang sahabat juga harus bagaimana? Kita melihat Tuhan Yesus rela berkorban untuk siapa? Untuk kita, menebus kita sehingga kita bisa selamat. Ketika kita bersahabat, kita juga harus rela berkorban di dalam hal apapun, dalam waktu kita atau hal dalam berbagi, menolong, kita rela berkorban. Jadi ketika kita menjalin persahabatan dengan seseorang, kita dapat menjadi berkat bagi mereka. Kita menyatakan kasih kita kepada mereka sehingga kasih Tuhan Yesus sungguh nyata di dalam hidup kita dan menjadi berkat bagi sesama. Nah, adik-adik, ketika kita bersahabat mulai dari sekarang, nanti dan seterusnya sampai selama-lamanya, biarlah kita menjalin persahabatan dengan apa? Penuh kasih, saling mengasihi, kita juga penuh kesetiaan di dalam suka dan duka kita ada, dan juga kita rela berkorban bagi sahabat kita. Kita boleh saling berdoa, saling menolong, saling berbagi. Karena Tuhan Yesus sendiri adalah sahabat sejati kita. Dia sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus memiliki seorang sahabat di dalam Tuhan, di dalam suka dan duka, sehingga kita dapat juga meneladani persahabatan Yonatan dan Daud. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu.
Ajar kami Tuhan ketika kami menjalin persahabatan dengan seseorang, kami dapat menyatakan kasih Kristus bagi mereka di dalam kehidupan kami, sehingga terang-Mu dapat bercahaya di tengah persahabatan kami. Tuhan memampukan kami untuk menjadi seorang sahabat yang baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan kelas kecil dan balita pagi hari ini terdapat di dalam kitab Amsal 17 ayat 17a. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Sekali lagi ya, Amsal 17 ayat 17a. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Nah, untuk kelas besar terdapat di dalam Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sekali lagi ya, untuk kelas besar. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, demikian ayat hafalan kita. Dan untuk aktivitas kelas balita dan kelas kecil, ya, di rumah ambillah sepotong kertas, kalian gunting, dan ini kalian buat sebagai pembatas Alkitab kalian. Seperti ini contohnya. Mungkin kalian mau kreasikan sendiri. Di situ kalian tulis ayat hafalan kalian tadi, Amsal 17 ayat 17a. Mungkin kalian kasih pita, dan ini kalian bikin jadi pembatas Alkitab. Kalau kalian ada Alkitab nanti kalian taruh di Alkitab kalian. Nah, kemudian untuk kelas besar, boleh juga kalian buat seperti tadi, tapi juga boleh kalian buat seperti bentuk hati. Kemudian kalian taruh pita, dan kalian bisa gantungkan di mana tempat yang sering kalian lihat, sehingga ayat ini dapat mengingatkan kalian. Jadi kalian cari sendiri di rumah kertas karton ataupun kertas buku gambar, kalian buatlah sedemikian dan kalian kreasikan sendiri ya. Nah, sampai demikian, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Selami yang sudah membawakan cerita firman Tuhan. Tadi kita telah belajar tentang kisah persahabatan antara Daud dan Yonatan. Dari situ kita belajar untuk saling berbagi kasih seperti yang dilakukan Daud dan Yonatan. Nah, adik-adik, contohnya berbagi kasih itu seperti suka menolong teman dan tidak suka marah-marah ya. Yuk kita kembali bangkit berdiri, kita mau angkat pujian yang mengatakan kasih.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu hari ini kembali kami boleh beribadah di hadapan Tuhan. Terima kasih karena kami boleh memuji-muji Tuhan. Kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan, di mana Tuhan mengasihi kami, memberikan contoh di Alkitab seperti Daud dan Yonatan yang saling mengasihi di antara mereka. Terlebih Tuhan Yesus juga mengasihi kami, sudah mati untuk kami, selamatkan kami. Ajar kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dengan membuktikannya, mengasihi satu sama lain, saudara-saudara kami, kepada orang tua kami, kepada teman-teman kami. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan. Kami mohon Tuhan terus kuatkan kami, sehatkan kami, jauhkan kami dari virus yang membahayakan, virus corona. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.